Ini adalah sebuah VGA yang tidak dinantikan kehadirannya. Lah, terus kenapa dibuat? Halo teman-teman semua, aku Atas Sargana dari channel Tekdung Teknologi Dung. Jadi kali ini kita bahas sebuah VGA yang sangat tidak dinantikan kehadirannya. Maksudnya gimana itu kan? Nvidia tahun ini secara resmi meluncurkan VGA paling bontot dari RTX 5000 series. Tidak lain dan tidak bukan yaitu RTX 5050. Dimana kemarin kita sudah pernah ya rakit PC menggunakan RTX 5060 dan ini di bawahnya ya teman-teman untuk performance-nya. Justru ini aku yang bikin bertanya-tanya, kenapa Nvidia merilis sebuah RTX 5050 dan gimana ya untuk performanya? RTX 5050 ini menjadikan GPU entry level dari sebuah Nvidia RTX. Ya, tapi harganya lumayan cuy. Yang tentunya sudah menggunakan arsitektur terbaru dari Nvidia yaitu Blackwell. Fitur-fitur terbaru yang ada di RTX 5000 series juga pastinya ada di RTX 5050 ini. Seperti contohnya DLSS 4, Multi-Frame Generation dan juga Tensor Core generasi terbaru yaitu generasi 5. Artinya walaupun ini kelas entry level paling bontot dari Nvidia RTX 5000 series, tetapi dia siap banget nih untuk diajak generate AI ataupun gaming menggunakan Multi-Frame Generation. Biar semakin seru, aku ngetes RTX 5050 ini dibandingkan dengan RTX 4060 yaitu pendahulunya kelas entry level pada saat itu. Nah, kita kilas balik dengan RTX 4060 ini. Dulu harganya di 4,7 juta. Tapi karena Nvidia mau merilis RTX 5000 series dan ternyata permintaannya juga banyak, juga ada huru-hara di Indonesia dengan ya peraturan-peraturannya. Jadi naik cuy RTX 4060 ini di harga 5.600.000. Setelah RTX 5000 series keluar seperti RTX 5060, akhirnya RTX 4060 ini turun di range harga 5 sampai 5,3 juta. Nah, untuk si RTX 5050 ini harganya itu di kisaran 4.800.000 sampai 5.100.000. Nah, ini aduh Nvidia nih ada-ada aja ya. Jadi permainan harga cuy, aduh kelihatan banget lagi. Tapi ya udah, kita bakal tes dimana RTX 5050 ini lebih murah daripada RTX 4060 untuk saat ini. Maka dari itu aku akan mengetes kedua GPU ini menggunakan PC Tekdung dengan motherboard yang cakep juga dari Asus nih, yaitu Asus ROG B850F Gaming Wi-Fi. Ini adalah motherboard ROG kelas mid range ya, tapi yang penting adalah ROG. Tentunya sudah siap banget nih diajak untuk Ryzen yang 9000 series, high end Ryzen 9 pun kayaknya cakep banget sih. Dia sudah memiliki heatsink VRM yang sangat tebal dan juga ada heatsink untuk SSD yang gampang banget untuk melepasnya. Tentunya juga ada M.2 slot yang banyak banget, mendukung PCIe Gen 5 juga dan siap banget untuk generasi Ryzen selanjutnya. Karena AMD Ryzen AM5 itu dijanjikan hingga tahun 2027, bahkan plus mungkin ya. Motherboard ini cocok banget untuk kalian yang dimana mengejar future proof. Untuk prosesornya menggunakan Ryzen 5 7500F karena ini GPU entry level, RAM 32GB DDR5 dan PSU 500 watt tentunya sudah cukup. Dan kita akan mengetes di open bench aja ya untuk kedua GPU ini. Langsung aja gimana ya performanya. Ini dia benchmarknya. GTA 5 Enhance ini dengan setting yang sama di 1440p, setting very high dengan ray tracing on. Kita bisa lihat untuk RTX 4060 sepertinya lebih stabil dan unggul sedikit dari RTX 5050. Resident Evil 4 Remake dengan setting yang sama ini sepertinya par ya, alias
ya FPS-nya sama-sama aja, stabil di 60-an FPS. Black Myth Wukong dengan resolusi yang sama di 1440p dengan setting yang sama juga. Kita bisa lihat untuk RTX 5050 ini memiliki average di 60 fps dan minimumnya di 51 fps. Sedangkan untuk RTX 4060 ini kurang lebih sama ya, selisihnya 1 fps aja, minimumnya juga lebih tinggi 1 fps. Jadi ini juga par ya, alias ya sama lah, nggak ada bedanya. Kita beralih ke editing. Premiere Pro 2023 video berdurasi 5 menit 4K 60 dapat dirender oleh RTX 5050 itu di 1 menit 49 detik. Sedangkan RTX 4060 ini 1 menit 59 detik. Ya selisihnya 10 detik cuy. Jadi lebih kencengan RTX 5050 ini untuk editing. Berikut dibuktikan juga dengan Puget benchmark atau Puget benchmark ya, you name it. Untuk RTX 5050 ini mendapatkan benchmark skor di 8022 poin. Sedangkan untuk RTX 4060 itu di 7112 poin. Jadi perbedaannya cukup signifikan ini. Ini di DaVinci Resolve ya. Untuk konsumsi dayanya ternyata RTX 5050 lebih boros dibandingkan RTX 4060. Ya walaupun selisihnya ya bisa dibilang sedikit lah, tapi tidak menandakan bahwa arsitektur Blackwell ini dengan performance yang sama menghasilkan efisiensi yang lebih irit juga. Jadi ya kok gini ya. Nah itu dia untuk performanya. Tekdung sendiri ini jadi bingung ya, ini VGA yang benar-benar tidak diinginkan atau bagaimana. Tapi di lain sisi untuk secara objektif RTX 5050 ini lebih unggul untuk bagian editing dan untuk AI karena dia memiliki Tensor Core generasi kelima yang dimana dia support untuk gaming yang MFG atau multi frame generation agar mendapatkan FPS yang lebih tinggi dengan AI. Sedangkan RTX 4060 ini tidak memiliki fitur tersebut. Tapi di sini aku mau membahas juga di mana RTX 5050 arsitektur Blackwell ini kok lebih boros ya dibandingkan RTX 4060 yang ada loveless. Untuk performance-nya aku bisa bilang ini kurang lebih sama lah ya, atau par, atau kadang di bawah si RTX 5050, kadang sama aja dengan RTX 4060. Jadi kita bisa bilang sama aja ya. Cuman gini teman-teman. Untuk RTX 5050 ini VRAM-nya 8GB GDDR6, tapi untuk PCIe Lane-nya itu menggunakan PCIe generasi 5. Sedangkan untuk RTX 4060 menggunakan PCIe Lane Gen 4. Nah, untuk PCIe 5 itu bisa diakses, kita harus mengeluarkan budget yang lebih untuk mendapatkan motherboard yang dimana PCIe GPU-nya itu PCIe Gen 5-nya itu harganya lebih di atas. Padahal ini adalah GPU entry level. Ya walaupun nggak apa-apa sih kalau kalian menggunakan PCIe Gen 4 dan beli RTX 5050 karena performance-nya setelah aku tes juga nggak terlalu jauh. Ya seperti di Puget Bench itu berkurang sekitar 200 poin. Cuman dia kalau misalnya mau full potensial di PCIe Gen 5 ya kalian harus membayar lebih. Beda dibandingkan dengan RTX 4060 ini yang hanya PCIe Gen 4. Jadi gimana teman-teman? Buat siapa RTX 5050 ini? Aku tahu jawabannya sih. Apaan tuh? Nah, untuk RTX 5050 ini buat kalian yang content creation atau mau generate AI dan juga pengen merasakan gaming dengan FPS yang tinggi tumpah-tumpah menggunakan fitur multi frame generation DLSS 4, you name it lah itu, FPS palsu. Nah, RTX 5050 ini mungkin cocok untuk kalian. Tapi kalau kalian tidak memerlukan hal itu semua, mungkin bisa consider ke yang lain ataupun ya
Kalau dari RTX 4060 tidak usah upgrade, ngapain juga. Ya itu sih, lebih ke gitu. Bingung juga. Nah, kalau menurut kalian gimana? Duh, aku juga bingung sih mau nyaranin buat siapa. Ini GPU entry level, tapi motherboard PCIe Gen 5 juga mahal ya. Langsung aja komen guys, aku bingung. Tolong solvekan problem ini. Nah, kalau kalian mau rakit PC pakai RTX 5050, enaknya speknya gimana? Pakai PC Gen 5. Kalian jangan lupa untuk like, comment, dan subscribe Tekdung channel, dan jangan lupa untuk follow IG TikTok @tekdung. Jangan lupa follow ya teman-teman. Kita jumpa di lain kesempatan. Sekian dan goodbye. Bingung.